tidak membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Dan keluarga jasanya masuk. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebo bue mandi di kobangan. Kalau niat sudah mantap di hati, bajingan-bajingan, oligarki, penguasa, bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin. Dan untuk selanjutnya kami mempersilakan Bapak dari Akademisi U2 atau KTB atau Kang Rijal. KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu U2 juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAK yang berusaha mewakili jaket kuning UI dari kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah di Brangus, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau sedikit diganti lain. Terus sedikit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti ya kan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi dua ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30 PKI tahun 65. Sayang alami. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Ciplang, Buming Raka, Ciplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak Kambangan, yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat, tahu saya. Saya 65, 66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI gaya baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya PKI-nya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa. Nyetor uang aja. Yakub ngomong itu. Kok ini didemin? Jaringan dia masih bermain. Siapa sih rekam? Kok
bisa Gibran muncul lagi. Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dengan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi ditutupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat. Aparat dari kepolisian kita hargai. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan. Bukan kita harus diadu polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru pada main Jokowi, saya ulangi lagi. PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK 1 Big 2. Kalau didamin nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa saya nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan mengatur kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap kompos perjuangan, masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus merdeka, kita kampus perjuangan, nggak ada kampus merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadiem itu bikin kampus merdeka segala. Kami kampus perjuangan. 6566 Nadiem umur berapa itu, lahir aja belum kali. Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan, jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas jangan sampai melaksanakan kalau ada perintah yang tidak langsung yang tersirat untuk dibenturkan dengan kami, juga kami sebaliknya akan berusaha untuk. Halo Sobat Politik, selamat datang di channel Fakta Politik. Teman-teman dapatkan berita terbaru dan terpercaya penuh fakta hanya di channel kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update selanjutnya dari channel ini. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini kita menyaksikan teman-teman sebuah momen yang akan mencatat tebal dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia, yaitu langit Yogyakarta berubah menjadi lautan manusia. Ya, di mana teman-teman ribuan mahasiswa, dosen, guru besar hingga elemen masyarakat sipil tumpah ruah ke jalan. Ya, berawal dari gerbang Universitas Gadjah Mada atau UGM dan diikuti oleh gerakan akademisi kampus lain seperti Universitas Indonesia UI. Ya, masal bergerak membawa satu tuntutan yang sangat lantang di sini teman-teman, yaitu adili Joko Widodo dan seret keluar dari segala bentuk perlindungan negara. Ya teman-teman, kemarahan ini bukanlah letupan sesaat, melainkan akumulasi dari rasa kekecewaan rakyat yang sudah dipendam bertahun-tahun. Ya, di mana para pendemonstran dan kaum intelektual menilai ada 4 dosa besar yang menjadi landasan mengapa pemimpinan ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Ya, yang pertama teman-teman, adanya kerusakan keuangan dan lonjokan utang negara. Ya, di mana teman-teman kita melihat selama 2 periode ini untuk utang negara melonjak luar biasa tinggi demi menandai proyek-proyek raksasa yang manfaatnya dinilai belum jelas bagi rakyat kecil. Ya, di sisi lain anggaran subsidi kesehatan dan pendidikan justru terpangkas. Ya, di mana rakyat merasa dihianati karena kebijakan ini justru memperkaya kelompok oligarki dan pihak punak tertentu saja. Yang kedua teman-teman, adanya manipulasi aturan dan hukum demi kekuasaan.
ya di mana para akademisi dan ahli hukum menyoroti adanya upaya pengondisian undang-undang, pengaturan lembaga hukum hingga pengutak-atikan peraturan demi melenggarkan kekuasaan kelompok tertentu. Ya, di sini teman-teman, hukum tidak lagi diletakkan pada pelindungan rakyat, namun menjadikan alat politik. Yang ketiga teman-teman, adanya krisis harga pokok dan kelangkaan pangan. Ya, di sini kebijakan ekonomi dinilai gagal total dalam menjaga stabilitas harga pangan. Rakyat di akar rumput menjerit akibat mahalnya harga beras, minyak hingga kelangkaan pupuk bagi petani. Nah, di sini teman-teman, kebijakan impor yang ugal-ugalan justru dinilai hanya menguntungkan para kartel. Yang kelas selanjutnya teman-teman, yang menjadi poin terakhir yaitu poin keempat. Ya, di sini ada upaya pembangun dinasti politik. Ya, di sini puncak kemarahan publik meledak teman-teman ketika hukum dan konstitusi dipaksa tunduk demi memuluskan jalan anak-anak dan keluarga dalam meraih jabatan tinggi negara. Ya, bagi mahasiswa teman-teman, Indonesia saat ini negara republik memiliki seluruh rakyat, bukan sistem kerajaan milik satu keluarga. Ya teman-teman semua, situasi kini semakin memanas dan dinamis. Suara dari kampus perjuangan ini menjadi sinyal kuat bahwa gerakan moral rakyat telah bangkit kembali. Ya, kini semua mata tertuju pada istana negara dan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Ya teman-teman, apakah suara rakyat ini akan didengar atau hukum akan terus tumpul ke atas? Ya teman-teman semua, kita perlu ingat bahwa ini negara yang berdasarkan atas hukum. Tidak ada satupun orang yang kebal hukum. Ya, di setiap kebijakan dan perbuatan harus ada pertanggungjawabannya. Ya teman-teman, bagaimana tentang opini kalian melihat gelombang massa yang semakin membesar ini? Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar di bawah teman-teman, dan mari kita berdiskusi bersama secara sehat di channel ini. Dan kita melihat juga teman-teman di kolom komentar di bawah ada beberapa tanggapan teman-teman kita yang sudah meluangkan isi pikirannya, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Mantap. Di sini dia berpendapat kalau sudah kaos GNI polisi katanya banyak yang gak jujur, harus berani tampil untuk membuktikan kepada rakyat bahwa itu ijazah palsu. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Suhanto, dia berpendapat terus berjuang rakyat dan mahasiswa sampai tuntas. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Misnawati berpendapat, ya Allah lindungi orang yang menegakkan kebenaran. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Nur Hafian memberikan tanggapannya. Ya, di sini dia berpendapat teman-teman, udah saat dan seharusnya rakyat bergerak untuk adili Jokowi karena jelas ijazahnya palsu, revolusi akhlak. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Lukman aja. Di sini dia berpendapat teman-teman, kita perlu keadilan bukan hukum. Sebab hukum sudah tidak adil, yang berkuasa dan punya uang yang selalu dilindungi. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Aman Turdi berpendapat, memang kalau kita diem cuman dikasih omong-omong doang, maju terus kawan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Gondor Smith memberikan tanggapannya, tangkap dan adili Jokowi dan kita nepalkan segera. Ya teman-teman, di sini juga teman kita Choli Santoso memberikan tanggapannya, sebesar NKRI tidak sanggup mengatasi kegaduhan yang dilakukan seorang Jokowi, SI PKI gaya baru sangat menyedihkan. Ya teman-teman, Isabel Chal memberikan juga komentarnya. Di sini dia berpendapat Kalimantan ikut mendukung, semoga cepat diselesaikan, sudah lama belum terselesaikan. Ya teman-teman, Fatih Londo memberikan juga tanggapannya di sini, semoga harapan rakyat untuk benar-benar merdeka menjadi lebih baik akan terwujud. Ya, di sini juga teman-teman Farhan memberikan juga tanggapannya, hayu serang terus biar Jokodok merasakan apa yang dia perbuat. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Suryani memberikan tanggapannya, penegak hukum menerima gaji dan tunjangan tapi tidak menjalankan hukum yang diinginkan oleh rakyat. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Celi. Di sini ya, dia beranggapan bila hukum disalahguna akan timbul segala bencana. Ya teman-teman, kita lanjut. Legito juga
juga memberikan tanggapan habis ribuan yang demo, besok-besok jutaan yang demo pejabat nomor 1 di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya teman-teman, di sini juga teman kita Abdul Latif juga memberikan tanggapan. Ya di sini dia berpendapat teman-teman, ini baru hukum yang adil, hukum tangan rakyat selaku di jalan. Dengan cara ini hukum yang benar dan baru didengar. Ya teman-teman, disampaikan juga oleh teman kita Nuryanto, ya alhamdulillah sudah saatnya seluruh rakyat bersatu demi kebenaran yang nyata, amin. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja cuplikan video kali ini teman-teman. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.